Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu pasal 3 ayat 14. Halo, saya menyapa Anda dengan damai sejahtera yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di bagian ke-8 dan terakhir dari seri ini, yang membahas aspek historis dan nubuat dari ke-7 surat dalam kitab Wahyu. Dalam episode ke-8 dan terakhir dari seri ini, rencana kenabian gereja 7 surat Wahyu, kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Laodikia. Nama Laodikia sebelumnya adalah Apolos, yang diubah menjadi Laodikia untuk menghormati Laodikia, istri Seleucus Thau. Dan Laodikia adalah kota yang sangat kaya di wilayah ini karena letaknya dekat dengan daerah sekitar sungai Lycus di wilayah Frigia. Dan kota ini disebutkan oleh Rasul Paulus ketika ia menulis suratnya kepada jemaat di Kolose bersama dengan kota Kolose dan juga kota Hierapolis. Sebagai salah satu kota terkaya di wilayah ini, Laodikia adalah pusat industri tekstil regional. Ternak yang dipelihara di dekat lembah-lembah di wilayah ini menghasilkan apa yang disebut wol hitam yang sangat lembut. Wol tersebut dibeli, dijual, dan diperdagangkan di pasar-pasar kota. Setelah dihancurkan oleh gempa bumi pada masa Kaisar Nero, Laodikia dibangun kembali oleh penduduknya sendiri. Karena mereka menolak bantuan Kaisar untuk membangun kembali kota itu, karena mereka sangat kaya. Simbol yang kita lihat di batu ini ditempatkan di sini sebagai simbol yang digunakan oleh orang-orang Kristen sejak akhir abad keempat. Dan di sini simbol ini menunjukkan dengan tepat bahwa tempat ini adalah tempat di mana orang-orang Kristen berkumpul di sini, di dalam kandang ini. Dan bahwa rumah ini dengan strukturnya yang dapat kita lihat di sini, di pintu masuk dan 19 kamar di dalamnya, menunjukkan bahwa itu adalah rumah orang kaya yang sangat umum bagi orang Kristen untuk bertemu di rumah-rumah. Karena ini adalah agama yang tidak memiliki kebebasan beribadah, tidak dapat memiliki layanan publik, sehingga saudara-saudara bertemu di rumah-rumah, seperti yang dapat kita ingat dalam surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, mengacu pada rumah-rumah di mana orang Kristen bertemu. Dan surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Kolose dalam pasal Anpo ayat 16 berbunyi persis seperti ini. Sampaikanlah salamku kepada saudara-saudara di Laodikia dan Nimfa dan kepada jemaat di rumahnya. Jadi ini membuktikan bahwa saudara-saudara itu benar-benar bertemu di tempat seperti ini. Dan ini adalah tempat yang menunjukkan kondisi sosial orang kaya. Dan ini tentu saja membuat Tuhan Yesus menulis dalam suratnya, atau meminta Yohanes untuk menulis dalam suratnya, yang berkaitan dengan jemaat di Laodikia. Bahwa jemaat ini mengaku dirinya kaya, kaya raya, dan tidak kekurangan apapun. Seperti yang Anda lihat di sini, di saluran air yang menuju ke Laodikia. Air di sini sudah agak hangat karena pada saat ini dari air hangat ini adalah bahwa air itu mengalir tepat ke arah Laodikia di sini, di dekat tempat ini.
Ini menunjukkan kondisi rohani jemaat di Laodikia yang sangat dikenal oleh Tuhan Yesus, sampai-sampai ia mengatakan bahwa ia mengenal jemaat ini dalam kondisi jemaat yang tidak panas dan tidak dingin. Dan karena jemaat ini adalah jemaat yang suam-suam kuku, maka Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memuntahkan kamu dari mulutku." Jadi inilah bukti yang membuat Tuhan Yesus berbicara kepada sebuah gereja yang masa kenabiannya berkaitan dengan kedinginan rohani, sebuah gereja yang tidak dingin dan juga tidak panas, tetapi suam-suam kuku, karena gereja tersebut telah mencampur adukkan apa yang telah diterimanya dari Roh Kudus dengan apa yang telah dibawanya masuk ke dalam gereja dari dunia. Teks awal surat ini yang dimulai dengan kata amin menunjukkan bahwa pada awal surat orang segera memperhatikan bukti yang diberikan kepadanya untuk menunjukkan periode terakhir dari kehidupan gereja di dunia ini. Kata amin di sini memiliki arti penggenapan semua kuasa dan karya Tuhan Yesus sebagai penyempurna segala sesuatu. Kata yang sama juga berkaitan dengan periode akhir zaman. Bukti dari kata amin adalah dalam arti menunjukkan kepada gereja pada akhir zaman, memperingatkan gereja akan berakhirnya masa kasih karunia. Ayat 15 berbicara tentang situasi rohani gereja yang dipengaruhi oleh setiap saat dalam kehidupannya di dunia ini, termasuk sikap permisif yang merajalela di dunia ini. Sebuah gereja yang telah menerima godaan-godaan dunia sehingga merugikan berkat yang dijanjikan kepada gereja di akhir zaman ini, yaitu baptisan dengan Roh Kudus. Beginilah caranya, panas dengan dingin, menjadi gereja yang suam-suam kuku secara rohani. Periode kenabian Laodikia ditandai dengan sekelompok orang percaya yang kehilangan berkat Roh Kudus dan menjadi dingin dalam iman. Mereka adalah buah dari gerakan-gerakan keagamaan yang besar yang menjadi suam-suam kuku dalam iman, mengingat bahwa pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan kenabian. Oleh karena itu, penghakiman pada periode ini secara langsung menghantam mereka yang suam-suam kuku secara rohani, seperti air yang ada di sini, yang turun dari suhu 55 derajat dari mata air dan tiba di sini dengan suhu 32 derajat Celcius. Dengan demikian, pasal 3 ayat 16 dari kitab Wahyu telah menyajikan kalimat yang mengatakan, "Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Sebuah ungkapan yang sangat tepat untuk menunjukkan kejijikan gereja yang setia yang merupakan tubuh Kristus. Ciri-ciri orang yang suam-suam kuku termasuk kurangnya tanggung jawab terhadap hal-hal kerajaan Allah serta akomodasi rohani terhadap manfaat yang telah diterima dari Tuhan. Orang yang suam-suam kuku mengabaikan doktrin-doktrin Alkitabiah seperti baptisan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, pengampunan dosa, pelayanan, dan yang lainnya. Dan hal ini diperparah dengan kesombongan yang menipu karena merasa kaya secara rohani. Dan sekarang di sini di Laodikia, kita dapat melihat dari puncak gunung-gunung tempat keluarnya air panas itu, dan bahwa ketika turun melalui Hierapolis, sampai di sini di Laodikia,
Air itu sampai dalam kondisi air yang suam-suam kuku. Dan inilah yang Tuhan Yesus gunakan dalam bahasanya, yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam suratnya kepada jemaat di Laodikia, yang meminta definisi dari jemaat tersebut. Dia mengatakan dalam kata oksala, yaitu aku berharap kamu dingin atau panas. Hal ini tentu saja menekankan keinginan Tuhan Yesus agar jemaat di Laodikia menjadi jemaat yang didefinisikan oleh Tuhan. Gereja ini seharusnya menjadi panas, karena gereja ini telah dibaptis dengan Roh Kudus. Namun, suam-suam kuku tentu saja adalah hasil dari mendinginnya iman. Yang kita bicarakan di sini adalah dalam pengertian nubuat tentang jemaat di Laodikia, dalam pengertian nubuat tersebut. Sekarang, tanda besar dari periode kenabian Laodikia diwakili dalam cara kemurtadan itu berkontribusi pada masalah upaya untuk menyatukan agama-agama melalui persatuan ekumenis, di mana semua agama berada dalam posisi yang sama. Persatuan ini dalam arti berhadapan dengan gereja yang setia, yang menjaga kekudusannya untuk hari Tuhan yang agung dan mulia. Pada bagian kedua dari ayat 17 pasal 3 kitab Wahyu, dalam surat yang ditulis kepada jemaat di Laodikia, menunjukkan situasi yang sebenarnya dari masa kenabian jemaat Laodikia, kemiskinan, kebutaan, dan ketelanjangan gereja ini. Sebaliknya, gereja ini menganggap dirinya sebagai sebuah gereja yang diperkaya dengan kekuasaan duniawi, bahkan budaya, teologi, dan filsafat, dan juga harta benda, politik, dan posisi dalam masyarakat. Ingatlah bahwa pendekatan kita dibuat dalam pengertian kenabian. Namun di hadapan Allah, gereja ini dianggap celaka, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Inilah yang dikatakan oleh teks dalam pasal 3 ayat 17 bagian kedua yang berbunyi seperti ini, dan tidak tahukah kamu bahwa kamu celaka, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Menurut edisi Revista Incorrigida dari terjemahan João Ferreira de Almeida ke dalam bahasa Portugis pada tahun 1939 oleh Sociedade Bíblica do Brasil. Seperti yang kita lihat di sini, di dalam reruntuhan ini, pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat, seperti yang disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat 11, juga dihadirkan pada masa nubuat di Laodikia, yang juga berada dalam reruntuhan. Bagi banyak orang, sang rasul tidak lagi memiliki anugerah kerasulan. Sang nabi benar-benar buta, karena ia tidak memiliki nubuat, ia tidak memiliki wahyu Roh Kudus. Yang penginjil hidup dalam ketelanjangan rohani karena ia tidak memiliki kesaksian tentang ayat-ayat keselamatan. Gembala memberi makan kawanan domba dengan kemiskinan Alkitab di dalam surat menurut penafsiran pribadinya. Dan sang guru, sang indoktrinator, ia mengindoktrinasi jemaat dengan kemiskinan rohani yang diambil dari penafsiran-penafsiran rasional dalam pikirannya dan juga penafsiran-penafsiran literer Alkitab. Ingatlah bahwa pendekatan kita dilakukan dalam pengertian kenabian. Tuhan Yesus memberikan 3 nasihat kepada jemaat dalam ayat 18. Aku menasihatkan kamu, supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah teruji oleh api, supaya kamu menjadi kaya, dan pakaian putih, supaya kamu berpakaian, dan tidak kelihatan aib ketelanjanganmu, dan supaya kamu mengoleskan celak matamu dengan celak mata, supaya kamu dapat melihat. Pertama, membeli emas yang telah teruji oleh api dari Yesus berarti mencari baptisan Roh Kudus agar dapat berpakaian dengan kuasa Allah. Kedua, membeli pakaian putih dari Yesus berarti pakaian keselamatan dalam pengudusan oleh Roh Kudus. Ketiga, mengurapi mata dengan obat tetes mata berarti memiliki ketajaman rohani untuk mengetahui bagaimana cara membawa diri pada malam kegelapan rohani yang sedang dialami dunia.
Hari ini di dalam pekerjaan Roh Kudus, kita menganggap diri kita seperti perempuan Laodikea yang menerima nasihat Tuhan Yesus dan memutuskan untuk membeli emas yang telah diuji di dalam api, yaitu pakaian putih untuk mengenakannya, dan juga obat tetes mata agar kita dapat melihat momen nubuat yang sedang dijalani oleh gereja di akhir zaman ini. Dalam ayat 19 dari pasal 3 kitab Wahyu, Tuhan Yesus bertindak dengan adil terhadap jemaat di Laodikia. Namun, keadilan yang didasarkan pada kasih-Nya. Ayat ini mengatakan, "Aku menegur dan menghajar orang yang kukasihi." Koreksi Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang setia di dalam gereja dilakukan dengan kasih, mempersiapkan hamba-hambanya untuk pengangkatan. Yaitu karena waktunya sudah dekat. Waktu yang digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai waktu yang singkat. Ini adalah periode terakhir yang sudah berlangsung dan akhir zaman sudah dekat. Dalam ayat 20, Tuhan Yesus mengetuk pintu gereja ini dan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu," kata Yesus, "aku akan masuk ke dalam dia, dan aku akan diam di dalam dia, dan ia di dalam aku." Ungkapan ini merujuk kepada orang-orang percaya yang tercerai-berai, yang membentuk jemaat Laodikia, yang suam-suam kuku. Undangan dari Tuhan Yesus ini adalah panggilan untuk saat-saat terakhir ini, untuk persatuan hamba-hambanya, tetapi persatuan di dalam roh dan bukan persatuan ekumenis. Laodikia, sebuah nama yang terdiri dari dua kata Yunani, laos, yang berarti orang, dan dikaios, yang berarti keadilan atau hak. Oleh karena itu, ini adalah periode kenabian dari gereja akhir zaman, gereja dari banyak orang yang membuat kemandirian mereka menang, Laodikia, keadilan atau hak-hak rakyat. Periode kenabian Laodikia menandai suatu periode dalam sejarah ketika hikmat manusia melampaui semua kapasitas untuk memahami. Ini adalah periode dalam kehidupan gereja di mana sekali lagi ada penyusupan licik dari wanita atas nama Laodis, sosok gereja yang tidak setia. Sosok ini digambarkan sebagai sosok agung yang dihormati oleh kebaikan hati orang-orang melalui para pangeran dan pemimpin mereka. Dia akan memperkuat ekumenisme yang merupakan tanda besar dari akhir periode ini. Sikap permisif sebagaimana dibuktikan oleh krisis otoritas dunia membuat periode ini membingungkan dalam hal sosial, politik, dan agama dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan dan bahkan kekerasan yang hebat. Peristiwa-peristiwa ini dirangsang oleh media berita yang mengekspos kekotoran dunia tanpa keraguan. Agama tanpa Tuhan di sisi lain menawarkan semua peluang untuk keterasingan yang dibutuhkan untuk mengekang kejahatan. Ini adalah gambaran dari periode terakhir gereja, periode kenabian Laodikea, mengingat bahwa kita sedang mendekatinya dalam pengertian nubuat. Demikian juga, kerajaan surga itu bagaikan jala yang ditebarkan ke dalam laut dan menangkap semua jenis ikan. Ketika sudah penuh, mereka menariknya ke pantai, dan ketika mereka duduk, mereka mengumpulkan yang baik ke dalam bakul, tetapi yang buruk mereka buang. Demikianlah halnya pada akhir zaman, pada waktu malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang benar dan mencampakkan mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Di sanalah mereka akan ditimpa ratapan dan kertakan gigi. Matius bab 13 ayat 47-50. Kriteria pilihan sangat halus dalam proses akhir pemisahan. Jala yang dibuang ke laut memberitahu kita tentang sumber daya penginjilan di seluruh dunia menggunakan kecepatan dan kecepatan informasi yang menjangkau seluruh jarak. Itulah sebabnya teks ini mengatakan bahwa jala ini menangkap semua jenis ikan, mengacu pada keselamatan orang-orang, bangsa-bangsa, bahasa-bahasa,
Beberapa definisi yang spesifik untuk pesan gereja di akhir zaman. Menangkap ikan yang baik dengan ikan-ikan yang buruk adalah pesan yang diberitakan oleh ekumene. Namun memisahkan ikan yang baik dari ikan yang jahat adalah pesan dari perumpamaan jala. Gambar keenam memberi kita gambaran tentang tubuh. Ini adalah gereja, gereja yang adalah tubuh Kristus. Gereja Yesus yang setia di dunia ini yang terdiri dari ikan-ikan yang baik. Jemaat yang mendengarkan nasihat Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Aku menasihatkan kamu supaya kamu membeli daripadaku emas yang telah teruji dalam api, supaya kamu menjadi kaya, dan pakaian putih, supaya kamu dapat mengenakannya pada tubuhmu, dan janganlah kamu menampakkan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan tempelkanlah pada matamu supaya engkau dapat melihat. Di sisi lain kita memiliki pasir di pantai, dan pasir itu terdiri dari pecahan-pecahan batu karang. Yesus Kristus adalah batu karang, namun pasir adalah pecahan-pecahan batu yang diwakili oleh pendapat-pendapat yang terisolasi tentang Yesus. Hal ini berbicara kepada kita tentang agama, gereja yang tidak setia, ikan-ikan yang jahat, mereka yang tidak menerima nasihat Tuhan Yesus dan tetap sengsara, miskin, buta, telanjang, dan benar-benar kekurangan kasih karunia Allah. Pengoperasian roh kengerian di gereja Laodikia. Wahyu pasal terba ayat 14-22. Dan roh kekaguman akan tinggal di atasnya. Yesaya 1:2. Penekanan pada pekerjaan Roh Kudus di Laodikia. Takutlah, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan menghardik dan menghajar. Penghakiman atas pelayanan yang hancur di Laodikia. Penghakiman yang telah dinubuatkan di Sardis. Wahyu bab 3 ayat 3. Aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku datang kepadamu. 3 janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Ayat X, aku makan bersama-sama dengan dia. Persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini, dan dia bersamaku. Persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan di sebelah kananku di atas tahtaku, sama seperti aku telah menang dan duduk di sebelah kanan Bapakku di atas tahtanya. Duduk bersama Yesus di atas tahtanya. Janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dalam Matius pasal 19 ayat 28, engkau akan duduk di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Surat ini diakhiri dengan sebuah nasihat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal terba ayat 22. Sepataka yatam ita. Ini membawa kita pada akhir dari seri kita tentang rencana nubuat gereja dalam 7 surat Wahyu. Dan kami berharap bahwa hal ini telah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang topik 7 surat Wahyu dan juga berkontribusi pada pembangunan rohani Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan sampai saat itu saya mengucapkan selamat tinggal kepada Anda dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus.